وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المكرم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. فصل. قال الله سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Dan kami muliakan para imam masjid, imam ponjol, pengurus, muadzin dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 26 sampai 28, di mana di ayat tersebut mengikhbarkan, menginformasikan dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, yang dimana nanti akan adanya kesepakatan pernikahan antara Nabi Musa dengan putri daripada Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Shadaqallahul azim. Salah satu dari putrinya Nabi Syu'aib, di dalam tafsir terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Katsir menukilkan bahwa orang tua yang dimaksud yang memiliki dua putri tersebut adalah Syu'aib. Ulama lainnya berpendapat ia adalah keponakan Nabi Syu'aib. Jadi laki-laki yang disebut Abuna Syekhun Kabirun, bapak kami yang sudah tua, itu artinya adalah keponakannya Nabi Syu'aib, bernama Yathrun. Sebagian lainnya ulama menyebutkan dia adalah seorang soleh. Orang tua tersebut adalah seorang soleh yang ditokohkan di Madian, namanya Yathara. Namun kita ambil pendapat bahwa ini adalah putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Salah satu dari dua putri Nabi Syu'aib menyatakan, ya abati, wahai ayah. Jadi kalau kita ingin mengetahui perbedaan, ya, abun artinya bapak dengan abati ditambah ta di belakang, itu maknanya adalah ucapan panggilan kasih sayang dan penghormatan. Jadi ketika posisinya sebagai anak memanggil ayahnya,
di dalam Al-Quran disebut dengan ya abati. Itu melambangkan penghormatan dan kasih sayang panggilan tersebut. Sebagaimana Nabi Ismail memanggil Nabi Ibrahim juga dengan sebutan ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku. Nah, itu ada tambahan kata ta di situ. Dia bukan hanya sebagai sosok ayah tapi sebagai guru juga, dipanggil ya abati. Kalau ya ab, wahai ayah, tanpa kata ta itu hanya penghormatan saja sebagai orang tua. Tapi ketika tambahan ya abati itu mencakup juga penghormatan sebagai orang tua, juga sekaligus sebagai guru. Dan juga ditambah dengan rahmah, kasih sayang kepada orang tua tersebut. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kunyah. Kunyah itu menisbatkan panggilan kepada anak yang tertua. Anak tertua dinisbatkan kepada kata abu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki ya, anak laki-laki yang tertua Nabi namanya Qasim. Kunyahnya Nabi apa? Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Dinisbatkan kepada anak laki-laki yang tertua. Ada juga disebut dengan Abu Bakar. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama tapi kunyah. Dia memiliki anak laki-laki namanya Bakar, yang paling tua. Nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq bukan Abu Bakar tapi Amrun bin Quhafah. Amrun bin Quhafah. Tapi dia memiliki anak laki-laki tertua namanya Bakar, dipanggilnya Abu Bakar. Kemudian Imam Hussein, kunyahnya apa? Abu Abdillah, karena anak tertuanya namanya Abdillah, tapi terbunuh, ya, terbunuh di Karbala. Imam Hasan dipanggil dengan Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, karena anak tertuanya laki-laki bernama Muhammad. Dan seterusnya di kalangan para ulama banyak menyebut dengan kunyah ya. Sehingga sunnah ini dilakukan oleh ulama-ulama yang tidak memiliki keturunan sekalipun, mereka menggunakan kunyah. Seperti Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, itu kunyahnya Abu Ja'far, padahal tidak punya anak karena tidak menikah, tapi mengikuti sunnah. Bisa dia ambil nama saudaranya, bisa dia ambil nama yang para nabi untuk penghormatan. Yang penting mendapatkan kesunahan kunyah, maka dinamakan Abu Ja'far, padahal tidak memiliki anak. Ada juga Abu Zakaria Yahya bin Syaraful An-Nawawi. Imam Nawawi tidak sempat menikah, tapi disebut Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, untuk mendapatkan sunnah kunyah, yaitu namanya kunyah. Di dalam Islam ayah itu dibagi menjadi 3. Di dalam Islam ayah dibagi menjadi 3. Ababuka thalatha. Yang pertama, abuka alladhi walada, ayahmu dengan sebab dia kau lahir. Ayah secara biologis. Disitulah kita gunakan bin ya. Misalnya Muhammad punya ayah namanya Ahmad, maka dia pakai Muhammad bin Ahmad. Itu berarti ayah biologis. Ayah angkat tidak boleh digunakan bin. Makanya diusulkan ketika menyebut nama kita dengan nama ayah, yang paling bagus itu pakai bin, jangan dihapus binnya. Misalnya Muhammad bin Ahmad, jangan dihapus Muhammad Ahmad. Ja'far bin Abdillah, jangan dihapus binnya, jadi Ja'far
Abdillah, tapi harus pakai bin, sehingga menjelaskan identitasnya bahwa itu adalah ayahnya. Nah, itu ayah secara biologis. Yang kedua, abuka alladhi zawwajaka bintahu. Abuka alladhi zawwajaka bintahu. Yang kedua, ayah yang menikahkan dirimu dengan putrinya. Mertua itu juga manzilah, berkedudukan sebagai ayah. Yang ketiga, abuka alladhi 'allama. Ayahmu yang mengajarkan engkau ilmu, yaitu guru. Sehingga banyak para guru kita sebut dengan kata ayah, abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, abuya fulan, abuya fulan, atau buya fulan, sama itu, abuya-buya itu sama dari kata ayah. Karena memang posisi mereka sebagai orang tua kita dari sisi spiritual ya, sehingga Nabi katakan wa huwa afdal minhum. Ayah yang ketiga ini paling afdal dari semua ayah. Kenapa demikian? Karena kalau ayah biologis, jika posisinya sebagai ayah saja, sebagai orang tua saja, dia memberikan kepada kita konsumsi fisik. Semuanya sifatnya fisik, beri makan, fisik. Kemudian diberikan kita pakaian, minuman, tempat tinggal, keamanan. Nah, semuanya diberikan oleh ayah biologis. Tapi kalau ayah yang posisinya guru, dia kenalkan kita kepada Allah, dia kenalkan kita kepada Rasul SAW, dia bersihkan, dia didik hati kita menjadi suci, dia didik ruh kita menjadi suci. Maka mendidik ruh dengan jasad lebih afdal mendidik ruh daripada jasad. Maka ayah yang ketiga lebih afdal dari ayah yang pertama. Dari semuanya itu kita kembali ke satu ayat, disebut dengan Abul Bashar, ayahnya semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di atas itu semua ada ayah disebut dengan Abul Ajsad wal Arwah, bapaknya jasad dan ruh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa istilah di dalam tasawuf disebut dengan ayah. Ada tiga: ayah secara biologis, ayah sebagai mertua, dan yang ketiga ayah sebagai guru. Kalau peran seorang ayah dia bisa mengambil dua peran, maka dia paling afdalnya ayah. Ayah secara biologis dan ayah sebagai guru. Dan itu banyak di kalangan para ulama yang mereka di rumah mereka sudah cukup mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang soleh, mencetak anak-anaknya menjadi ulama-ulama besar. Semisal di zaman dahulu di abad ke-7 Hijriah, ada ulama yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, bernama Al-Imam Tajuddin As-Subki. Dia dididik oleh ayahnya, seorang ulama, seorang alim bernama Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian juga ada ayahnya dari Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, gurunya dan ayahnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Husain, Imam Hasan dan Imam Husain, Imam Hasan dan Imam Husain gurunya serta ayahnya, yaitu gerbangnya ilmu, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Demikianlah itu yang disebut dengan ayah yang ideal. Dia bukan sebagai ayah yang hanya memberikan nafkah fisik, tapi juga dia mentarbiyah anaknya secara ruhaniyah. Kalau tidak mampu, serahkan kepada guru yang mampu mendidik spiritualnya, mendidik agamanya. Maka sempurnalah peran seorang ayah. Jadi ayah ada tiga, dan tiga-tiganya wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita cintai. Disitulah dipanggil ya abati, ya abati. Ista'jilhu, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Kemudian anak wanita Nabi Shu'aib ini mengatakan, wahai ayahku, pekerjakanlah dia,
Dia di sini siapa? Nabi Musa alaihissalam. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan dia, al-qawi al-amin, karena orang ini dia kuat dan dia amanah. Perhatikan kisah yang lalu ya, di mana dua putri daripada Nabi Shu'aib menyaksikan bagaimana kuatnya Nabi Musa, yang dia memikul batu yang menutup daripada sumur, yang dimana mereka mengambil air dari sumur tersebut untuk diberikan minum kepada hewan ternak mereka, dan juga minuman untuk diri mereka, ditutup dengan batu sumur tersebut. Diangkat dalam satu riwayat, batu besar itu diangkat oleh 10 orang laki-laki. Di riwayat yang lain, arba'una rajulan, batu yang besar itu yang menutup sumur itu diangkat oleh 40 orang laki-laki. Nabi Musa mengangkat seorang diri. Itu disaksikan oleh dua putri dari Nabi Shu'aib alaihissalam. Berarti ayat ini menginformasikan bahwa Al-Qawiyyu itu kesaksian dua putri Nabi Shu'aib yang menyaksikan secara langsung bagaimana kuatnya Nabi Musa. Sehingga di dalam tafsir At-Tabari ketika dinyatakan, wahai ayahku, pekerjakanlah dia sangat kuat lagi amanah, maka ayahnya bertanya, ma ilmuki ya bi quwwatihi wa amanatihi, bagaimana engkau bisa beranggapan orang ini kuat dan orang ini amanah? Maka putrinya menjawab, dia kuat karena kami saksikan dia mengangkat batu yang begitu besar yang dipikul oleh 40 orang laki-laki, tapi dia angkat sendiri, maka kami saksikan sendiri dia adalah orang yang kuat. Kemudian yang kedua, dari mana kau beranggapan bahwa dia orang yang amanah? Maka dijawab oleh putrinya Nabi Shu'aib, dia adalah orang yang amanah. Makna amanah di sini adalah orang yang menjaga diri dari dosa. Ketika kami undang ke rumah, dia tidak mau berjalan di belakang kami. Ya, dia takut ada fitnah, wanita di depan, dia di belakang. Dia tidak mau. Dan ketika berbicara dengan kami, dia tidak menatap wajah kami. Dia banyak menundukkan pandangan. Kemudian dia mengatakan kepada kami, kalian isyaratkan saja dengan batu kerikil, dan kalian berjalan di belakang saya di depan. Kalau jalan yang benar, kalian lempar saja dengan batu kerikil, tidak usah bersuara dengan suara kalian. Itu menunjukkan begitu waroknya, begitu amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sang ayah tertarik, bagaimana jika saya nikahkan dirimu dengan putriku? Di sini dinyatakan di dalam Al-Quran, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatai hataini. Maka sang ayah mengatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkan dirimu dengan salah satu dari dua putriku ini. Ayat ini juga menceritakan bahwa tidak mengapa, bahkan satu anjuran, jika kita punya anak gadis, kita lihat ada laki-laki yang baik, yang soleh, itu bukan satu aib kita tawarkan anak kita kepadanya, kalau dia itu anak yang baik. Sebagaimana Nabi Shu'aib menawarkan kepada Nabi Musa, karena dia melihat Nabi Musa sosok pemuda yang baik, sosok pemuda yang amanah, maka dia tawarkan, bagaimana kalau kau menikah dengan salah satu dari dua putriku? Maka ini bukan satu aib. Nah, ini bagi orang tua, kalau lihat ada anak laki-laki yang baik, yang soleh, kemudian ini orang tua masih memiliki anak gadis, itu bukan satu hal yang memalukan, bukan satu hal yang aib. Dia nyatakan kepada anak laki-laki tersebut, kamu sudah menikah belum? Belum menikah. Saya punya anak gadis, orangnya baik, bagaimana kalau saya jodohkan dengan dirimu? Itu bukan bahasa yang menghinakan, itu bahasanya para nabi, itu bahasanya para awliya sholihin. Tapi dengan catatan dia sudah tahu ini laki-laki baik, laki-laki
laki-laki ini laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki ini laki-laki yang soleh, sehingga dia tidak salah memilihkan jodoh untuk anak gadisnya. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, ketika ditawarkan salah satu dari dua anakku, karena tidak boleh menggabungkan poligami, misalnya digabung dua saudara menjadi satu, dua-duanya menjadi istrinya, diharamkan itu. Dan itu syariatnya sudah lama. Buktinya di sini diberikan opsi saja salah satu dari keduanya, bukan kedua-duanya. Jadi syariat itu sudah berlaku sejak lama, kecuali di zaman Nabi Adam, karena populasi manusia masih sedikit, sehingga hukum itu tidak berlaku di zaman Nabi Adam. Bahkan nikah silang sesama saudara, lahir kembar laki perempuan dinikahkan secara silang di dalam syariat Nabi Adam, karena kondisi waktu itu populasi manusia masih sedikit. Berbeda setelah zaman berikutnya, para nabi menerapkan hukum tidak boleh nikah sesama saudara, tidak boleh menggabungkan dua saudara menjadi istri dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang ditawarkan oleh Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa. Ada bahasa Al-Quran ketika mendoakan agar keluarga ini keluarga yang baik, itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ ada satu bahasa ungkapan menyatakan, jadikanlah anak turunan kami, istri-istri kami menjadi orang-orang yang baik dan menjadi imam bagi orang-orang bertakwa, penyejuk hati kami. Qurrata a'yun itu kalau secara lafaz artinya penyejuk mata. Qurrata a'yunin. Kenapa disebut dengan penyejuk mata? Ini bahasa kinayah, ditafsirkan dimaknai dengan al-farah was-surur, artinya bahagia. Jadi penyejuk mata diterjemahkan oleh para ulama itu adalah bahagia. Apa hubungannya penyejuk mata dengan azwaj, dengan pasangan-pasangan atau pernikahan? Nah, di zaman dahulu anak-anak gadis ketika ada yang datang melamar mereka, itu mereka tidak bisa menjawab karena ditutup dengan sifat malu. Jadi mereka bingung mau jawab seperti apa, malu menjawab. Jika ada laki-laki melamar, orang tuanya bertanya kepada anak gadisnya, bagaimana? Kamu terima lamaran dia tidak? Kamu suka dengan dia tidak? Itu dia tidak menjawab karena malu. Tapi pada waktu itu mereka meneteskan air mata. Air mata itu menetes, mengalir. Nah, ketika air mata itu mengalir, orang tuanya memegang air mata itu. Kalau air mata itu terasa sejuk, terasa dingin, berarti tangisan itu tangisan bahagia. Kalau tangisan bahagia berarti dia menerima lamaran tersebut. Tapi kalau air mata itu air mata yang hangat, berarti itu tangisan kesedihan. Berarti dia tidak terima lelaki tersebut. Makanya disebut dengan qurrata a'yunin. Jadi kalau kita punya anak gadis, ada yang dilamar, kemudian dia malu menjawab, dia hanya bisa mengisyaratkan dengan tetesan air mata, kita pegang air matanya. Kalau dia dingin berarti tangisan bahagia, berarti dia senang, dia ridho memilih lelaki tersebut. Tapi kalau dia hangat berarti tangisan kesedihan, berarti isyarat dia tidak senang dengan lelaki tersebut. Yang lebih parah air matanya panas, itu dia ketakutan berarti. Kalau air matanya panas dia ketakutan. Makanya istilah Al-Quran itu menunjukkan tradisi yang ada pada waktu itu. Ya, qurrata a'yunin, kesejukan pada mata, ditafsirkan kesejukan hati, ditafsirkan kebahagiaan, al-farah was-surur. Kemudian dikatakan lagi lanjutan ayat tersebut, ala an ta'jurani thamaniya hijajin fa in atmanta 'ashra fa min 'indika wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallahu minas solihin. Kemudian Nabi Shu'aib mengatakan, kamu kerja kepadaku, kau kerja padaku 8 tahun. Jika kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, maka di sisimu itu adalah kebaikan. Wa ma urid an asyqa 'alaika,
dan saya tidak ingin memberatkan dirimu. Kau akan dapati aku dengan izinnya Allah termasuk orang-orang yang saleh. Ini ulama mengatakan bahwa Nabi Musa diberikan tawaran. Tawarannya apa? Tawarannya kau menikah dengan anakku, dengan kau kerja 8 tahun, nafkahmu saya tanggung, dan juga saya berikan putriku menjadi istrimu. Itu yang dimaksud. Kalau kamu baik, kau sempurnakan 10 tahun. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dialog dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad seakan-akan bertanya kepada malaikat Jibril, itu Nabi Musa kerja kepada Nabi Shu'aib berapa lama? Di ayat ini kan dikatakan 8 tahun. Tapi jika kamu mau menyempurnakan 10 tahun, itu kebaikan dari dirimu. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab bahwa dapat informasi dari Allah. Jibril bertanya kepada Israel, Allah Ta'ala menjawab bahwa Nabi Musa menyempurnakan 10 tahun tinggal bersama Nabi Shu'aib alaihissalam. Salah satu pendeta orang Yahudi, mereka punya riwayat ini, tapi di dalam kitab-kitab mereka tidak ada jawaban apakah Nabi Musa tinggal di Madian di sisi Nabi Shu'aib selama 10 tahun ataukah 8 tahun sebagaimana ayat tersebut. Tidak tahu mereka jawabannya. Maka datanglah pendeta Yahudi ini menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ditanyalah Ibnu Abbas, Nabi Musa dia menetap di sisi Nabi Shu'aib berapa lama? 8 tahunkah atau 10 tahun? Kemudian Ibnu Abbas sudah mendapatkan jawaban itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 tahun. Jadi Nabi Musa tinggal di situ selama 10 tahun. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, beliau memiliki murid-murid ashab. Mereka menganalisa ayat ini tentang masalah muamalah, masalah perdagangan. Di sini nanti Nabi Shu'aib memberikan tawaran kepada Nabi Musa, kau mau putuskan yang mana? Yang 8 tahun atau yang 10 tahun? Dan kalau engkau memilih 8 tahun, itu kesepakatan awal. Tapi kalau kau memilih 10 tahun, berarti itu kebaikan darimu. Nah, ternyata di sini ada isyarat di dalam mazhab Hanafi, kalau kita dagang punya 2 barang, 2 benda atau 2 budak, diistilahkan budak di zaman itu, atau benda, kemudian kita tawarkan, ini benda yang satu, yang kedua harganya sama, kau pilih yang mana saja, terserah. Nah, itu dalam mazhab Hanafi hukumnya sah, sebagaimana pilihan yang diberikan kepada Nabi Musa, memilih antara 2 waktu tersebut, yang 10 tahun atau yang 8 tahun. Ternyata Nabi Musa memilih salah satu, yaitu yang 10 tahun. Adapun dalam mazhab Hambali memaknai makna ini, yaitu dalam bab ijarah, bab memberikan upah. Jadi memberikan upah tanpa uang, diganti dengan makanan, dan juga menikahkan anak gadisnya kepada lelaki tersebut, itu dibolehkan sebagai pengganti upah. Maknanya bagaimana? Ada orang kerja, kita tidak punya uang, dan orang ini orang baik, orang soleh. Tadi disunahkan kalau laki-laki ini masih bujangan, dia orang yang baik, orang yang soleh, kita punya anak gadis, disunahkan kita menawarkan kepada lelaki tersebut anak kita untuk dinikahi. Kemudian kita ingin mempekerjakan dia, tapi tidak ada uang untuk digaji. Kita buat kesepakatan, selama kau kerja kepada saya sekian tahun, saya gajinya lewat memberikan kamu makan setiap hari, 1 hari 3 kali. Maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pemberian gaji seperti itu diperbolehkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun kalau di bab mazhab Syafi'i masih terjadi khilaf yang cukup panjang tentang masalah itu.
Itu kita berbicara di dalam ilmu fikih. Di sini kita tidak bahas masalah fikih, tapi kita hanya mengutip tafsiran para ulama tentang masalah tersebut. Dia masuk di bab ijarah, bab memberikan upah. Nah, setelah itu dikatakan insyaallah minas solihin. Satajiduni insyaallah minas solihin. Nabi Syuaib mengatakan kepada Nabi Musa, kamu akan dapati diriku dengan izinnya Allah, termasuk orang-orang yang soleh. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Allah Syuaib alaihissalam beliau orang yang soleh. Bagaimana tidak soleh? Beliau nabi. Kemudian kalau kita tafsirkan, ini bukan Nabi Syuaib, tapi namanya Yathrun. Yathrun juga disebutkan dalam tafsir Qurtubi, juga di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 519 Hijriah, menyatakan Yathrun adalah seorang rajulun salihun. Dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Insyaallah minas solihin. Dan ada isyarat, ada hikam di sini. Kita kalau mau mengadakan perjanjian dengan seseorang, itu kita harus lihat orang yang kita adakan perjanjian itu orang baik tidak. Karena kalau dia bukan orang soleh, pasti akan dikhianati perjanjian itu. Makanya di sini Nabi Syuaib tegaskan, saya ini termasuk orang-orang yang soleh. Artinya perjanjian ini tidak akan berubah, karena saya orang yang takut kepada Allah. Ya, saya orang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang kalau sudah hilang rasa takut kepada Allah, dia dengan mudahnya mempermainkan hukumnya Allah. Seakan-akan dia seorang ulama, seorang kiai, padahal dia sembunyikan itu. Dia orang yang jahat. Kenapa demikian? Karena tidak punya rasa khasyah. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah nyatakan karakter ulama yang hakiki itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Kalau rasa takut ini hilang, ya penampilannya saja ulama. Di depan orang kelihatan baik, di depan kamera baik. Tuh, bicara Al-Quran, bicara hadis Nabi. Tapi di dalamnya, ma'adallah, na'udzubillah min dzalik. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, beliau mengatakan la tal'anu iblisa. Jangan kalian melaknat iblis fil alaniyati, di depan orang banyak. Di depan orang banyak dia laknat iblis. Iblis laknatullah. Ini dosa begini dilaknat oleh Allah. Dosa begini besar, dosa begini besar, tapi dia lakukan di belakang. Itu kata Imam apa? La tal'anu iblisa fil alaniyati. Jangan kalian melaknat iblis di depan orang banyak secara terang-terangan. Wa anta sahibuhu fi sirriyah. Tapi kamu menjadi temannya iblis di saat sendiri. Tidak ada orang, dia jadi iblis. Di hadapan orang dia jadi malaikat. Ya. Dia sendiri, dia melanggar semua perintah Allah, larangan Allah. Seakan-akan Allah tidak ada. Tapi di depan makhluk dia takut melakukan itu, takut namanya rusak. Maka orang semacam ini adalah orang yang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belajar sama orang ini, murid-muridnya kena penyakit. Murid-muridnya kena penyakit. Sayang sekali di zaman sekarang, ya, nama pesantren yang begitu mulia dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Dibawa nama agama, dibawa namanya Rasulullah, dibawa namanya para aulia, para solihin, tapi dia merusak itu. Itu oknum. Ya, banyak guru-guru, banyak kiai-kiai, banyak habaib-habaib yang mereka tulus di dalam berjuang di dalam dakwah. Mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan mengeneralisir. Satu oknum ini dipukul rata semua. Oh, berarti pesantren rata-rata seperti ini. Jangan seperti itu. Masih banyak yang baik. Makanya lihat guru itu belajar sama siapa. Ya, jangan lihat pesantrennya modelnya apa, pesantren yang megah ini. Tapi yang pertama kali kita lihat ini gurunya siapa. Yang memegang pesantren ini siapa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Harus seperti itu. Harus kritis zaman sekarang. Karena zaman sekarang begitu mudah orang membangun sekolah, membangun pesantren. Ya, kadang-kadang belum belajar sudah ada pesantren. Tidak tahu belajar di mana, sudah membuka pesantren.
akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya secara pribadi saya paling takut punya pesantren perempuan, paling takut. Bukan karena saya, ya kita kalau pakai metodenya para ulama, guru-guru kami punya pesantren perempuan, tapi tidak pernah melihat itu perempuan, tidak pernah kenal, karena pakai tabir kalau ngajar, jadi gak kelihatan. Yang murid-muridnya di situ, mereka hanya mendengar suara saja. Ada zaman sekarang pakai proyektor, ya kelihatan lewat layar, dan tidak ada jabat tangan. Nah ini yang penyakit nih. Mau jadi kiai, mau jadi ulama, magomnya sudah tinggi katanya, sudah bisa salaman sama santri perempuannya, cium dadanya. Ini gak ada dalam syariat Islam. Itulah yang membuka pintunya syaitan. Tuh. Nabi SAW manusia yang paling suci, tapi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya seumur hidupnya. Terus datang zaman sekarang, tokoh agama mengatakan kami sudah tidak ada syahwat, jadi tidak ada masalah kita jabat tangan dengan santriwati kami. Justru inilah yang menjadi penyebab kehancuran itu. Kalau tidak ada syahwat berarti dia patung. Yang namanya laki-laki tetap punya syahwat. Itu. Maka itu kalau lihat pesantren ada yang seperti itu, jangan masukin santri perempuan, anak perempuan kita di tempat itu. Cium tangan bolak-balik sama kiai, sama ustadz, sama guru, ya. Baru ini santri wanita. Itu gak ada di dalam ajaran Islam. Justru itulah penyebab pintunya syaitan. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau guru-guru kami, jangankan lihat, itu pakai tabir. Kita dulu kalau mau lewat, mau buang sampah misalnya, kita diperintahkan, ditugaskan membuang sampah. Ada sampah khusus di situ, tempatnya sampahnya santriwati, santri-santri perempuan. Tempat sampahnya. Tugasnya laki-laki untuk angkat tempat sampah itu. Tiap kali mau ke sana, kita diberikan satu ajaran menyebut lafaz Allah, 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 kode. Jadi ketika ini santriwati mendengar suara kita, Allah, 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 itu mereka lari masuk sembunyi. Sehingga sudah tidak ada orang, tidak ada perempuan di situ, baru kita masuk ambil. Itu guru-guru kami mengajarnya seperti itu. Tapi kita lihat kalau ya di zaman sekarang, saya lihat sendiri itu muridnya yang perempuan cium tangannya, kiai, cium bolak-balik, ada sampai cium dada. Ini wanita bukan mahram. Ya, dan ini guru ini bukan malaikat. Kalau malaikat gak apa-apa, malaikat tidak ada syahwat. Ya, tapi selama dia manusia, dia punya potensi itu. Maka saddu zari'ah kata ulama fikih, menutup celah itu lebih baik. Ya, kita kan sering dengar tuh, ya lebih baik apa namanya, menghindar daripada mengobati, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu konsep agama kita. Coba lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang dosa besar, zina misalnya. Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan kalian berzina, tidak menyatakan demikian. Tapi Allah menyatakan jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak bisa. Kenapa? Karena itu pintu masuknya ke zina. Pintu masuknya ke zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Tidak dinyatakan oleh Allah dalam firman, jangan kalian berzina. Artinya apa? Mendekati saja dilarang, apalagi berzina. Dan mendekati itulah adalah pintu masuknya terjerumus kepada zina. Di dalam ayat yang lain, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah wasiatkan kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, jangan kalian dekati pohon ini. Allah tidak katakan jangan kalian makan pohon ini. Makna pohon di sini itu bahasa kiasan buahnya. Jangan kalian makan buah dari pohon ini. Tapi yang Allah nyatakan jangan kalian dekati pohon ini. Kenapa? Kalau sudah dekat, awalnya tidak ada niat, tidak ada maksud untuk melanggar. Tapi ketika sudah dekat, disitulah permainannya syaitan. Oh sudah dekat, akhirnya bisa digoda, terjerumus. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada raja, penguasa, dia punya daerah larangan, ya, daerah larangan. Di situ dilarang kita masuk.
Nah kata Nabi, daerah larangan tersebut jangan kalian dekati. Takut-takut kalau dekati terjerumus masuk. Ketika masuk hancur dia. Gitu. Nah ini konsep yang sangat baik yang harusnya kita sebagai orang mukmin memegang itu. Jangan sok-sok jagoan. Saya sudah bisa menjaga hati saya, sudah menjaga ya, saya punya pandangan mata saya. Jadi saya sudah tidak ada pengaruh dengan itu. Selamanya kaum manusia, Allah sudah nyatakan, Nabi sudah nyatakan, pasti akan ada mudaratnya, pasti akan suatu saat dia terpengaruh. Gitu. Seperti konsep mengatakan, kalau ada laki-laki fil hadis, ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, yang ketiganya syaitan. Dia mengatakan, oh kita tidak akan tergoda, kita berdua kuat imannya. Nabi sudah katakan yang ketiga syaitan, pasti suatu saat kau terjerumus. Pasti suatu saat kau terjerumus. Nah oleh sebab itu inilah yang diadakan perjanjian. Kita lihat orang soleh ini, kita adakan janji. Kita lihat pesantren ini guru-gurunya baik, akhlaknya baik. Kita masukkan di situ. Cari tahu belajar di mana, bagaimana akhlaknya. At-tiba tasriqut tiba kata ulama, karena tabiat buruk itu mencuri tabiat. Dia menularkan. Ini guru tabiatnya buruk, sombong itu guru, punya sifat kibir. Itu murid yang tadinya rendah hati karena belajar sama dia bertahun-tahun, itu murid jadi sombong. Kenapa? Karena dia menularkan itu. Ya, sifat sombong itu tertular kepada murid-muridnya. Demikian juga kalau ada gurunya orang soleh, orangnya tawadu, orangnya warok, khauf, itu murid akan tertular sifat itu. Berapa banyak kita lihat ya, ada orang belajar puluhan tahun belajar, tapi karena gurunya ini guru yang tidak baik, dia pulang ke sana bukannya jadi baik, jadi jahat. Tapi ada yang gurunya orang soleh, dia belajar di sana tidak belajar ilmu. Sang guru hanya menyuruh dia untuk berkhidmat, cuci kamar mandi, cuci WC. Dia lihat teman-temannya lain belajar, sedangkan dia hanya sibuk di dalam berkhidmah kepada gurunya. Tapi gurunya orang yang warok, orang yang khauf, orang yang zahid, yang abid, yang alim, yang soleh. Ini murid terbesit dalam hatinya, teman-teman saya belajar, saya di sini hanya berkhidmah, hanya cuci kamar mandi, hanya cuci WC, hanya mengurus urusan guru saya. Teman-teman saya sudah jadi orang alim, saya masih seperti ini. Sang guru dia melihat dengan kasyaf, dengan izinnya Allah Ta'ala, dan dengan kesungguhan khidmah dari murid tersebut, maka di saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan dia ilmu. Suruh baca kitab Bidayatul Hidayah di bab mukaddimah. Kau ingin alim seperti mereka, bahkan bisa lebih dari mereka, kau baca mukaddimah Bidayatul Hidayah, dibaca. Setelah itu cukup, kafa, cukup. Selesai dikatakan cukup, itu Allah berikan futuhul arifin dan ilmu pembuka, ilmu laduni. Dia jadi manusia yang lebih alim dari semua yang belajar tadi. Kenapa demikian? Karena punya ta'alluq, ya, dia berguru dengan orang yang baik dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Allah bukakan itu. Ulama ini bernama Syekh Ali Baros. Ya, ulama ini namanya Syekh Ali Baros. Gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, bahkan sang guru mengatakan, kalau kalian mendoakan saya, tapi kalian lupa mendoakan murid saya, Syekh Ali Baros, maka doa kalian itu tertolak kepada saya. Kalau mau doa saya sama murid saya juga. Nah ini sudah dapat cintanya guru, ya, sudah dapat cintanya guru, itu Allah mudahkan urusan ilmunya, gampang, selesai. Imam Syafi'i ta'zim dengan Imam Malik. Imam Syafi'i dapat berkah. Itu ngafal kitab Al-Muwatta. Kalau cetakan sekarang kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, itu kurang lebih ada 5.000 hadis. Ya, sekitar 5.000 hadis Nabi. Dapat berkahnya guru, dapat ridhonya guru. Imam Malik ridho kepada Imam Syafi'i. Imam Malik cinta kepada Imam Syafi'i, sampai keluar dari lisannya Imam Malik, man arada bi ilmin nafis fa alaihi bin Muhammad bin Idris. Siapa yang ingin ilmu agama yang begitu mulia, belajarlah kepada Muhammad bin Idris.
diberkahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, itu menghafal 5.000 hadis lebih hanya 6 sampai 7 hari. Hafal. Menghafal Al-Quran hanya dalam waktu sesaat. Bahkan gurunya Imam Malik bernama Shihab bin Az-Zuhri dapat berkah dari gurunya, dapat berkah dari para suyukh, guru-gurunya. Allah berikan kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 7 hari. Dan hifz dan qawiyan dengan hafalan yang kuat. Kenapa bisa demikian? Barakah, dapat berkah. Gurunya betul, gurunya benar, muridnya juga benar. Ini harus dua-duanya. Gurunya itu adalah orang soleh, muridnya juga harus orang soleh. Gurunya niat mengajarnya baik, muridnya belajar niatnya baik. Gurunya takut kepada Allah, muridnya juga takut kepada Allah. Kalau ini digabung, terkoneksi. Itu ilmu Allah bukakan. Itu yang disebut dengan futuhul arifin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin. Ya Allah, aku meminta kepadamu pembukaan ilmu. Kemudian setelah perjanjian ini dilakukan, diberikan tawaran. Ya, dikatakan oleh Nabi Shu'aib, "Dzaka baini wa bainaka ayyama al-ajalain." Yang ini diantaraku dan diantaramu. Mana di antara dua pilihan waktu tersebut yang kamu pilih? Khadaita fala udwana alayya. Aku tidak akan menuntut tambahan waktu. Jadi artinya Nabi Shu'aib memberikan tawaran, yang 8 tahun atau 10 tahun, kau putuskan saja yang mana yang kau pilih untuk bisa bekerja kepadaku. Ternyata Nabi Musa memilih yang 10 tahun. Kemudian dikatakan di sini, wallahu ala ma naqul wakil. Dan Allah atas apa yang kita ucapkan di dalam perjanjian tersebut wakil. Allah menjadi saksi. Makanya pernikahan itu yang saksi siapa? Yang saksi Allah. Disebut apa? Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Kenapa pernikahan disebut perjanjian yang sangat berat? Karena yang menjadi saksi langsungnya Allah. Itu di dunia hanya perwakilan. Tapi hakikatnya Allah sebutkan mitsaqan ghalidha, satu kesaksian yang sangat berat tanggung jawabnya, karena disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, talak itu sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Tapi sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Abghadul halali ilallah Subhanahu wa taala at-talak. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talak, perceraian. Kenapa paling dibenci? Karena yang saksi awalnya Allah. Allah sudah saksi di situ. Kemudian di tengah jalan diputuskan kesaksian tersebut, maka disebut apa? Mitsaqan ghalidha. Walaupun dalam syariat ada beberapa hal kita diizinkan untuk talak, tapi perempuan ini juga sebagai pesan, karena banyak kejadian juga, ya, perempuan itu tidak punya hak mentalak suami, tidak punya hak. Jadi perempuan tidak bisa mentalak suami. Kalau perempuan mau mentalak suami, dia harus lewat pengadilan, namanya khulu. Khulu itu kalau ini suami sudah tidak layak, ya, nafkah tidak diberikan, atau sudah secara fisik melukai istri. Bahkan Imam Sayrozi mengatakan suami yang boleh ditalak juga, namanya khulu, ya, oleh istri, dituntut di pengadilan, itu kalau malah sholat 5 waktu, itu sudah sah untuk dihulu, kata Imam Abu Ishaq As-Sayrozi. Kenapa? Karena dia mencetak generasi anaknya orang-orang yang meninggalkan sholat. Di rumahnya itu bukan rumah baiti jannati, tapi baiti nari. Ya, rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku. Itu salah satu cara namanya khulu. Jadi dia harus mengadu kepada pengadilan, kepada hakim yang berhak memutuskan itu. Kalau sudah ada alasan-alasan yang syar'i yang bisa diterima, hakim memutuskan untuk dipisahkan antara istri tersebut dengan suaminya, namanya khulu. Tapi kalau secara lisan, ini perempuan, saya mau pisah dengan suami saya, itu sampai kapanpun kalau dia tidak ke pengadilan, tidak dikhulu dalam konstitusi kehukuman Islam ini, maka sampai hari kiamat juga hukumnya tetap suaminya. Sehingga dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Nah, kejadian
ada yang belum mengadukan ke pengadilan, sudah pisah dengan suaminya cukup lama, suaminya ini tidak mau menceraikan karena mungkin sakit hati, tidak mau talak. Dan ini wanita bertahun-tahun tidak mengadukan kepada hakim. Dia khawatir juga kalau mengadukan ternyata terbongkar yang salah siapa. Akhirnya karena sudah bertahun-tahun dia putuskan kalau gitu menikah aja dengan laki-laki lain. Sedangkan belum ada keputusan di pengadilan dia khulu. Dia hanya secara lisan saja, saya sudah tidak suka sama suami saya itu yang lama, saya sudah mau pisah dengannya. Itu sampai hari kiamat tetap terikat dengan pernikahan itu, nggak bisa diceraikan dia. Dan nikahnya nanti bisa berbahaya, nikah yang tidak sah, ya, karena masih istrinya orang. Caranya satu, ke pengadilan. Al-hakim waliyun liman la waliya lahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Demikian juga kalau yang lahir di luar nikah, anak perempuan ini bapaknya yang menghamili ibunya di luar nikah lahir ibnu zina, anak zina, dia tidak berhak menjadi wali. Dia serahkan kepada hakim. Al-hakim waliyun liman la waliya lahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, tapi dengan cara menutup aib, jangan dibongkar. Bagaimana caranya? Pernikahan pertama tertutup, dia dengan wali orang tuanya dan dengan anak gadisnya dinikahkan secara agama, ya. Walinya yang menikahkan. Nikah pertama ini yang dihitung sah. Nikah kedua, sang bapak menikahkan, ada tamu undangan untuk menutup aib. Oh, bapaknya nikahkan. Itu. Padahal yang sah yang pertama, karena dia statusnya ibnu zina, anak zina. Anak zina tidak punya wali, ya, anak zina tidak punya wali, sehingga dikatakan yang menikahkan harus hakim berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-hakim waliyun liman la waliyalahu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'alna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.